Kebahagiaan ini semakin lengkap dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Yang terhormat Kepala Ibu Farida Yuniati, yang terhormat Our President Bapak Agus, kepada Ibu Sinta, Ibu Purwo, melambaikan tangannya, Ibu Agnes. Yang saya hormati para senior saya yang sudah wisuda dari YPPSD, ada Pak Agus Kunaidi, ada Bu Agnes Sulandari, ada Bu Sinta, kemudian Bu Purwoningsi, Purwo Nugrahaningsi. Tapi beda, Purwoningsi TK ada kenal? Purwo Nugrahaningsi beserta Pak Tobik yang saat ini mendampingi ayah Bebnya untuk hadir bersama di sini, serta teman-teman rekan-rekan sekerja semuanya, tim dari SD PPSD Tegal. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi dalam kebaikan. Bapak Ibu, panel hari ini ada yang dengan tema yang di depan ya, saya nggak bisa baca, saya tidak berani baca, nanti salah lagi. Itu yang membuat saya tidak mau sekolah S2 nanti fakultas kalau itu di kegiatan ini banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada senior-senior saya, di mana yang pertama, saya pernah bersama dengan Pak Agus Kunaidi itu ketika beliau jadi kepala sekolah saya. Pak, masih ingat? Perasaan cinta tetap di hati. Cintaku dekat karena bila bila kamu satu hari tak bertemu hati rasa rindu Tuhan sedap sekali sulitnya sulit kamu terangnya kulit lembu dangdut suara gendang rasa ingin berbeda dangdut suara gendang rasa. Ini kayaknya yang perpisahan hanya Bu Agnes dan Bu. Betul Bu, dan saya nggak ada. Ayo Pak Akun, Bu Pak Akun sama saya nggak ada. Ayo kita pulang.
saya bilang kalau sama Bu Sinta pasti ketahuan. Iya, Bu Sinta kok nggak ada. Ini boleh duduk. Berarti saya diperpanjang nih. Bagaimana Bu Ida? Bu Ida nggak ada namanya Pak Akun. Dan Bu Sinta. Berarti diperpanjang ya Bu Ida? Pak Akur situ. Boleh terserah. I'm fine, thank you. And you? And you? Bu Sinta deh. Awalnya juga Bu Sinta. Oh, atau Bu Purwo yang dulu tahun berapa Bu Purwo yang mendapatkan gelar guru terbaik untuk program bahasa Inggris? Kapan? Saya juga kurang tahu. Namanya apa? How are you today, Bu? Oh, just so. Oh, just so. Thank you. Pak Akur, how are you, Pak Akur? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya ikut dan duduk ya Bu ya. Setelah tadi kita Mau sudah dikasih tebak-tebakan? Oh tidak, nanti ya, nanti pasti ada tebak-tebakannya. Setelah tadi kita sudah makan siang, sudah kenyang ya Bapak Ibu semuanya ya, yang di sana juga. Meskipun late lunch ya, tadi agak terlambat, tapi ya kita happy di sini. Nah sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol bareng nih Bapak Ibu yang hebat ya. Sekali lagi tepuk tangannya untuk keempat Legends SD YPPSD 3. Kalau saya lihat di spanduk ini ada tulisan farewell. Bu Rini tahu kan arti farewell itu apa Bu Rini? Kayaknya nggak tega kalau Bu Rini ini, karena Bu Rini ini salah satu orang yang suka sekali mewek, gitu ya Bu Rini ya. Yang mungkin akan menginspirasi bagi kita semuanya. Boleh Bu Jani? Mohon maaf teman-teman saya ditodong karena mau mengikuti ya. Jadi terima kasih Bu Nurul. Jadi dalam 2 hari ini serasa saya sebenarnya kan kemarin sudah saya sampaikan ya, sebenarnya pengen pisah dengan mereka itu ya, tapi Enggak apa-apa Bu ini Dep. adalah yang terbaik buat kita semua, bagi saya, bagi teman-teman juga. Nah banyak ya Bu Nurul ya, karena udah perjalanannya sangat lama ya dibandingkan dengan teman-teman yang masih ini ya di bawah-bawah kami itu ya. Jadi kebersamaan kami ya, seperti saya sendiri udah mengalami 8 kepala sekolah. Salah satunya adalah Pak Akur. Nah sosok Pak Akur ini kalau yang saya ingat ya pada saat saya sebagai anak buah beliau ya, beliau itu sosok pemimpin yang jika ada ini ya, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan ke anak buahnya ya, atau permasalahan yang disampaikan oleh ke anak buahnya, orang lain nggak tahu, karena beliau ini ya memposisikan sesuatu yang jika ini banyak teman-teman yang tahu mungkin ini ya menjadi hal yang kurang baik gitu ya. Jadi beliau ini sangat-sangat menjaga privasi dari masing-masing ini bawahannya ya. Jadi ketika beliau pada saat memimpin, sesuatu yang disampaikan beliau itu gitu ya, kemudian tidak ada yang tahu permasalahan apa sebenarnya di antara ini ya bawahan-bawahannya. Dan ya kalau saya lihat dari sekian banyak 8 kepala sekolah yang saya kenal itu beliau itu Tapi is okay, tapi kayak memang sangat berarti itu bukti bahwa Bu Rini ini ketika menyanyi nggak hafal pun menjiwai ya. Haus yang gitu ya. Oke, untuk membangkitkan kembali memori kita di tahun berapa ya Bu Rini itu ya? Ada ingat nggak ibu-ibu ketika kita dulu itu pelepasan dengan tepuk tangannya dong.
jauh sebelum itu kita punya klub sepeda. Namanya konsep. Konsep. Singkatan konsep adalah Komunitas Sepeda Pendidik. Nah, di situ adalah isinya adalah para guru yang sangat menggemari sepeda dan kenangan tersendiri ketika ada di Sangatta atau mungkin cerita di YPPSB 3 khususnya. Saya pertama naik sepeda itu waktu saya masih punya mobil pickup. Jadi sebelum saya berangkat, tujuannya ke Teluk Lombok ya. Pertama kali berangkat, saya ngomong sama yang bawa mobil, nanti tak telepon ya. Apa tahu aku nggak kuat. Nggak kuat. Benar, sampai Pertamina saya nggak kuat. Terus panggil mobil. Ternyata teman-teman juga ikut semua mobil. Tapi tetap aja ke Teluk Lombok kita main banana boat. Nah, itu pertama kali naik sepeda bersama guru-guru SMP. Waktu itu ada Pak Ari, Pak Adi, Pak Sofian, dan ada 2 orang yang selalu menuntun sepeda saya. Kalau nanjak saya nggak pernah, pasti saya turun. Terus dituntunkan kanan kiri itu Pak Adi Slamet sama Pak Sofian ya. Pokoknya selalu mendampingi. Nggak sadar sih saya, ternyata saya perempuan sendiri dan paling tua. Nggak sadar. Saya sadar itu waktu itu ke guru besar ada tulisan kalau datang ke situ jaminannya surga. Saya tolong fotokan bukti bahwa saya sudah sampai situ dan dapat jatah ke surga. Terus tuh Pak Ari bilang gini, kalau mau masuk situ bayarnya sesuai umur. Yo, nek ngono aku larang dhewe, Pak. Ternyata aku tua sendiri, perempuan sendiri, tapi kesininya banyak anggota-anggota ibu-ibu yang sudah mulai ikut ya. Nggak sadar umur saya kadang-kadang. Itu tadi yang dibilang saya jiwa petualang gitu ya. Ibu yang cuek ya, tidak peduli, tapi sebenarnya melirik teman-teman. Bu Purwo tuh sok cuek aja, tapi sebenarnya juga melirik. Lama-lama juga nanya, terus piye kui? Nah, berarti Bu Purwo tidak cuek ya. Itu yang saya ketahui. Kemudian berikutnya benar, semangat belajarnya menjadi inspirasi bagi kita semua, Bapak Ibu. Walaupun sudah itu luar biasa. Terima kasih Bu Purwo atas bimbingannya. aku nggak bimbing kok. Kadang nggak bimbing Bu Guru. Iya, terakhirnya disuruh bikin apa Bu Dwi yang saya nggak kerjakan karena saya nggak mau lanjut lagi pelatihan. Best practice ya. Resikonya kalau saya bikin best practice dan bagus, nanti saya akan jadi tutor. Ngajarin temannya itu apa? Nah itu yang saya nggak mau, jadi saya nggak bikin. Ayo bikin, tak bantu, nggak mau. Ada yang bisa jawab? Nanti ini kata Bu Ida ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Yuk, orang mana yang suka beli kue? Boleh angkat tangannya, Bapak Ibu. Bu Sinta bisa, Bu Sinta, Bu Rini, Bu Purwo. Ayo, 1, 2. Tidak perlu mikir yang berat-berat Bapak Ibu. Ini pasti pertanyaannya gampang kok. Pertanyaan gampang, jawabannya yang susah maksudnya. 3, 4, dan di sini ada orang dari daerah tersebut. Ayo di mana ya? 4. Manado? Orang Blitar. Ada Bu Sinta ya, Bu Sinta orang Blitar kan, beli kue kan, Blitar ya. Oke. Jadi nggak usah dipikir yang Kayak apa Bu Jodoh itu? Siapa yang tahu lah Bu Jodoh? Kayaknya Pak Supri yang hafalin lagu tak kalah lebih jauh. Iya bis. Datang juga pasti. Awak kurus mikir bojo loro, bojo sing enom.
berbeda. Dulu saya tidak terlalu jika ada sesuatu itu saya tidak terlalu voyo, tidak terlalu menggebu-gebu, pingin nggak bisa begitu misalnya. Tapi ketika saya di YP3 seperti ada saya merasa ada perubahan yang menurut saya tidak seperti itu. Contohnya tentang aturan di PPSP, entah itu aturan tentang pekerjaan untuk karyawan atau tentang kesejahteraan atau apapun itu. Kalau menurut hati saya itu tidak sesuai, saya pinginnya speak up, saya pinginnya ngomong. Walaupun saya ngomong entah itu didengar oleh manajemen atau pengurus atau tidak, tapi saya pengen ngomong. Jadi karena jalurnya lewat kepala sekolah, ya ketika rapat dengan teman-teman saya sampaikan. Bukan untuk pribadi saya, tetapi karena saya merasa bahwa menurut saya, nah itu menurut saya ya, menurut saya ini tidak pas, tidak tepat. Jadi salah satu contoh yang sampai akhirnya kemarin saya sentil sedikit tentang plafon pengobatan dan TKM, karena saya merasa harus ada perubahan. Walaupun posisi saya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan YPPSP. Itu saya tahan ketika town hall meeting terakhir. Town hall meeting itu saya sudah buat apa saya ngomong, toh saya juga mau pensiun gitu. Tapi ada yang menyuruh saya, Pak Apri, Bu Sinta, ayo ngomong cepat, usul apa kayak gitu. Enggak, saya begitu. Karena saya sudah sering ngomong, saya nggak enak gitu ya, saya nggak enak. Walaupun kayaknya kok nggak menurut saya masih ganjel gitu loh, ganjel. Ini kenapa saya sentil kemarin? Karena kebetulan di akhir masa jabatan, di akhir masa tugas saya di YP3, kebetulan saya harus menerima takdirnya Allah yang luar biasa. Jantung. Selanjutnya saya harus sering kontrol, saya harus ketemu dokter dan lain sebagainya. Plafon 6 juta dalam 1 tahun itu sangatlah kurang. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini saya dipotong. Makanya kemarin saya sempat itu, saya pengen ngomong sebenarnya. Kalau saya ini bicara tentang Pak Agus Gurnaidi, orangnya ini sangat dilihat dari penampakannya ya, Bapak Ibu ya. Penampakan. Beliau ini sangat modis ya. Mungkin kalau ini sama yang muda-muda nih, coba dilihat nih, ya kan? Orangnya bugar gitu ya. Karena memang Pak Akur ini sangat kuat untuk olahraga. Bahkan jalannya aja bisa berkilo-kilo, sedangkan saya cuma 1 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini udah jam 5, jadi nggak banyak mungkin yang bisa sampaikan. Sampai malam, Mas. Kalau sampai malam enakan Pak Hamzah. TKP masih pakai seragam. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke SD3 itu tanggal 1 Juli 2016. Berarti 9 tahun pas, karena berakhir di 30 Juni 2025. Dapat bonus 2 bulan, nggak kerja tapi dapat gaji. Sampai dengan bulan Agustus ini. Pertama-tama, karena saya kan selamanya tuh hampir selamanya itu saya menghabiskan waktu di Swarga Barat, dekat dengan rumah.
Jadi kalaupun jalan kaki dari rumah ke sekolah itu paling juga 15 menit kita sudah sampai. Awal-awal saya ke SD3 itu jujur saya merasa agak diapakan ya, seperti serasa dibuang. Satu, dijauhkan dari rumah. Yang paling berat itu saya dijauhkan dari istri. Saya sebut tidak pakai Pak Wardana karena beliau itu seangkatan dengan putra saya yang pertama. Aduh, apa Lalu saya sebut nama saja langsung. Jadi itu bukan saya tidak respect, tapi saya merasa lebih dekat secara emosional karena seperti dengan putra saya sendiri. Bu Wiwin itu tuh, murid saya yang paling senior mungkin di sini. Kadang-kadang saya juga panggil ya Wandin aja. Kadang-kadang murid saya itu, walaupun dulu masih imut-imut ya. Tapi tidak menyangka benar buku ini ternyata potensinya mulai bangkit di SMA barangkali ya. Jadi segala bisa itu. Dulu kayaknya di SD nggak gitu-gitu amat gitu. Wih, gitu ya. Banyak kesan yang saya terima di SD 3 itu. Saya tuh seumur hidup tidak bisa main pingpong. Di SD 3 ada pelatih saya, Ibu Mauzun. Seumur umur saya nggak pernah main pingpong. Di SD 3 saya baru pegang bat dan taktuk nggak jelas. Mungkin Bu Mauzun juga dalam hatinya kesel banget itu main sama saya tuh. Apalagi ya, Bu Endang yang paling setia menyambut saya setiap pagi. Karena di ruang guru cuma Bu Endang yang ada. Jadi kalau saya balik itu Bu Endang masih ada. Jadi Ima, Pak Udin dan Pak Hadi. Iya, alhamdulillah saya mendapatkan teman partner yang senior dan juga bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terima kasih Udin, Pak Hadi. Saya walaupun bilangan umur saya lebih banyak, tapi di SD3 saya lebih junior daripada beliau. Siapa lagi ya? Sebutin satu-satu nanti kelamaan waktu ya pulang. Itu kemudian dari semua itu ya saya ya nggak ini gimana ya? Intinya saya itu merasa sangat senang ketika di SD3, walaupun tadi itu awalnya itu. Terus terang ketika SD3 pertama jadi, kami tuh yang di Surga Barat itu iri pengen ke SD3 semua. Kenapa? Karena bangunnya paling bagus. Saya ngobrol dengan Pak Amul, Bu Miming, pengen deh ngajar di SD3, kelihatan seperti sekolah di kota. Karena motor yang Surga Barat kan masih kayu ya waktu itu. Bisa pantauin, nggak nyangka banget saya. Kalau dihubungkan dengan profesi guru agamanya itu juga kayaknya nggak nyambung. Iya, tapi memang sampai ke seberang itu ya jembatan itu kan. Saya bayangkan beliau itu kalau pagi-pagi dari rumahnya ke kantor itu jam berapa dari rumah itu? Dia jauh sekali gitu kan. Sementara mohon maaf teman-teman yang rumahnya kelihatan dari sekolah kadang-kadang ya, Bu Endang dan Ibu Yani, silakan boleh bisa menemani ke atas panggung. Monggo. SD3 itu tahun 2007 dan saya sudah mengalami 5 kali pergantian kepala sekolah dan punya karakter yang masing-masing tentu beda-beda. Nah, waktu Bu Devi selalu yuk mau sinedi ya Bu, mau sinedi ya, oke sinedi. Terus kalau Pak Mansono, walah terserah gitu kan. Nah kalau Bu Ani, gitulah. Gini lah.
Saya udah tahu. sambil bertunggu Bu Purwo. Terus terus begitu yang terakhir Bu Ida, yang maaf ya Bu, pokoknya pertama begitu kenal, begitu tahu kalau penggantinya Bu Devi, Bu Ida, saya itu kenapa ya kok kan sombong sekali. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf gitu kan. Aduh bisa enggak ya saya kerjasama gitu. Ya, itu kan nggak pernah negur saya, nggak pernah gimana gitu. Ini baru saya ungkapkan sekarang supaya tidak mengganjal. Ternyata. Nah, terus begitu. Makanya bahasa halusnya deh Bu. Kalau ke saya nggak sombong. Oh iya itu oh iya benar gitu kan. Saya kayaknya nggak bisa loh Bu, ini nanti kerja sama Bu Ida. Saya bilang gitu kan, karena kayaknya gimana. Terus tapi begitu kenal dan mendalami dan sekian bulan ternyata asik banget. Aku nggak asik. Iya ternyata mohon maaf selama ini kalau saya menyimpan yang tidak baik untuk Bu Ida, tapi ternyata berakhir dengan Memberikan sama yang senior. Oke. Kalian foto aja.